Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak kabur usai menabrak gerobak pedagang, seorang pengendara mobil menjadi bulan-bulanan warga di Kabupaten Bandung. Kebakaran tak menyurutkan niat belajar siswa SMPN 2 Pagerageng. Pihak sekolah gunakan kelas lain untuk belajar mengajar. Di tangan seorang perajin di Ciamis, botol-botol kaca disulap menjadi berbagai aksesoris cantik bernilai ekonomi tinggi. Ya, anak 13 tahun yang depresi di Cirebon mulai bersosialisasi dengan lingkungan rumah. Anak yang sering mengamuk usai ponselnya dijual perlahan mulai tenang dan masih menjalani terapi kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Gunung Jati. Secara perlahan kondisi ARP mulai membaik. ARP yang sebelumnya depresi dan sering mengamuk mulai bersosialisasi kembali dengan lingkungannya di Kampung Gunung Sari Bedeng, Kota Cirebon. ARP ditemani sang ibu menuju ke belakang rumah, lokasi yang sering digunakan ARP untuk bermain. Untuk memulihkan mentalnya, ARP sedang menjalani terapi kejiwaan di Rumah Sakit Gunung Jati. Sebelumnya ARP depresi setelah ponsel yang dibelinya dari hasil menabung dijual oleh ibunya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Meski sudah mulai bersosialisasi, orang tua ARP masih khawatir anaknya tiba-tiba mengamuk. Meminta bermain, maksudnya minta ke belakang. Tadi tuh mas saya antar ke belakang, cuman kan anak-anak pada sekolah ya, jadi mereka duduk di si area tuh sama tetangga lah biasa ya gitu, ngobrol-ngobrol gitu sama ibu-ibu di belakang. Menurut Kacamata Sekolah Dasar Negeri Sidamulya, tempat ARP menuntut ilmu, ARP merupakan anak yang baik dan rajin. Namun hanya saja setelah kejadian tersebut mental ARP terganggu sehingga sering mengamuk di sekolah. Anaknya nggak ada masalah apa-apa kalau dari pelajaran sih bisa mengikuti. Kelas sedang ke atas lah gitu, bukan sedang ke bawah. Dibujuk, dia mau ke sekolah gitu. Cuman ya itu di sekolah kemudian dia marah-marah. Sempat berontak ya? Sempat berontak gitu. Jadi akhirnya kami menyusul orang tuanya untuk jemput. Kisah ARP juga sempat mencuri perhatian Presiden, sehingga Presiden mengutus staf khusus untuk memberikan bantuan pendidikan. Mental ARP kini berangsur pulih dengan dukungan dari pemerintah, keluarga, dan tetangganya. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Informasi selanjutnya, saya punya rekomendasi kegiatan seru nih di rumah. Kita bisa berkreasi mempercantik botol-botol kaca. Yuk kita belajar dari pengusaha botol kaca cantik asal Ciamis. Lilitan tali rami memberikan ornamen cantik pada botol-botol kaca ini. Nah, botol-botol kaca ini punya fungsi menarik ternyata untuk pajangan hiasan meja ataupun menambah cantik rak-rak di sudut ruangan. Ide usaha ini datang dari rumah produksi di kawasan Panumbangan, Ciamis, Jawa Barat. Sekitar tahun 2020 ya, 4 tahun yang lalu itu tuh awalnya cuma buat hobi aja. Kita bisa kumpul-kumpulan pengisi waktu. Biasanya saya pakainya karung goni ya. Karung goni itu untuk material aksesorisnya, kayak bikin bunga-bunganya, kayak bikin daun-daunnya. Kita ambil dari situ. Kalau misal untuk bahan lilitannya kita ngambil tali rami, tali yang udah jadi gitu. Ini kalau kerjaan ini nih tidak bisa sama ya, kerjaannya tidak satu benda itu satu produk, tidak bisa satu bentuk, satu motif gitu. Istilahnya kita ngalir disesuaikan dengan pola dan bentuk itunya setelah kita lihat bahan dasarnya gitu.
Yuk kita lihat langsung proses detail pembuatannya. Pertama, perlu disiapkan bahan dasar botol kaca yang telah bersih. Jangan lupa, siapkan juga beragam pernak-pernik untuk hiasannya. Pita-pita lucu atau bahan dari potongan kain warna-warni. Kancing-kancing, juga beragam renda. Setelah bahan aksesoris siap, pastikan beragam jenis lem atau double tape yang dibutuhkan juga kita siapkan. Botol yang telah bersih dilapisi double tape untuk merekatkan tali rami. Nah, tali rami kemudian dililitkan mengelilingi bentuk botol kaca. Ya, memang harus sabar sekali ya dalam pengerjaannya. Jadi untuk pembuatannya biasanya saya kalau untuk target itu ya produk yang agak banyak, kita biasanya dibantu dengan tetangga atau keluarga kita. Ya sering bantuin gitu, apalagi kalau banyak kerjaan. Terlalu hobi aja gitu. Suka kalau bikin ini tuh kayaknya nyaman perasaan tuh ya. Ninggalin apa-apa kalau udah megang ini gitu. Kalau lihat hasilnya tuh botol kalau udah cantik, lebih seneng lagi, lebih semangat lagi. Setelah botol sudah tertutupi lilitan tali rami, mari kita membuat aksesorisnya. Akhirnya, satu botol sudah jadi. Kebanyakan sih mereka untuk hiasan ya, hiasan kayak di kafe. Kalau misalnya hiasan dinding untuk di kafe-kafe, kalau ini pun bisa dipajang di kafe kadang-kadang kan. Atau mungkin saya sering bikinkan pesanan mereka untuk hadiah ulang tahun, hadiah pernikahan kayak gitu. Beberapa kali saya adakan pelatihan ya. Dulu ada semacam pemberdayaan lah gitu terkait di desa ya. Jadi kita kumpulkan orang-orang untuk bisa bikin hasil karya kayak gitu. Ya saya pernah melatih anak-anak SD ya kelas 4, 5, 6 untuk membuat lilitan botol ini untuk dipajang di setiap sudut sekolah. Kita lihat harga, saya lihatnya lebih ke bentuk dasar botolnya sih. Kalau misalnya motifnya bagus, terus kita susah cari kan, misalnya agak-agak susah dicari, 150.000 satu botol. Ya, saya paling sekarang ya harga terakhir saya jual 250. Nah, dengan motif-motif yang banyak ya, 250. Alhamdulillah ya kalau sekarang produk saya, hasil kerja saya udah diterima Ciamis sebagai ikon wakil dari Ciamis. Nah, cara menghiasi botol kaca ini jadi cara menarik juga untuk kita mengurangi limbah botol kaca bekas yang ada di rumah-rumah. Nah, bisa dicontoh tuh cara pembuatannya tadi. Dan tentunya dengan usaha ini kita juga menciptakan pundi-pundi rupiah. Afrin Meriana, Adam Fariski melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat.